Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak apa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-92 dan 93 dari Suratun Nahl. Surah An-Nahl ayat 92 dan 93 yaitu tentang perumpamaan atau permisalan orang yang mengkhianati perjanjian atau yang membatalkan perjanjian sepihak atau yang mengkhianati perjanjian. Perumpamaan di dalam ayat yang akan kita pelajari nanti adalah seperti seorang perempuan yang memintal benang. Memintal maknanya menggulung benang dengan rapi, dengan teliti, biasanya dengan sungguh-sungguh, dengan memberikan tumpuan kepada pekerjaan. Kalau tidak, tak akan rapi benang itu dipintal. Nah, tetapi apabila benang itu sudah terpintal dengan baik, kemudian wanita itu, perempuan itu menanggalkan pintalan itu, jadi membongkarnya balik sehingga bercerai-berai. Nah, perumpamaan orang yang mengkhianati perjanjian adalah sama seperti orang yang memintal benang kemudian menanggalkan, mencerai-beraikannya kembali, sehingga benang itu kembali kusut, tak terurus. Maka perbuatan yang dilakukan seperti itu adalah perbuatan yang sia-sia. Maka orang yang membatalkan perjanjian sepihak, mengingkari perjanjian, mengkhianati perjanjian dengan pihak lain adalah orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia. Nah, permisalan ini tujuannya adalah untuk menegaskan perintah Allah sebelum ayat ini, yaitu supaya manusia, siapa saja manusia, lebih khusus orang-orang beriman, supaya menepati janji. Nah, jadi apabila ada melakukan perjanjian dengan pihak lain, maka hormati perjanjian itu, tepati, penuhi perjanjian itu, yaitu dengan menunaikan apa yang dijanjikan, apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Dan itu adalah bahagian dari keimanan kita kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan kita untuk menepati janji. Kalau tidak, maka yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Bukan hanya sia-sia, berarti kita sudah melanggar, yaitu apa yang Allah perintahkan kita tak buat, maka kita sebenarnya telah berdosa, maka akan menanggung siksa. Pasti setiap yang berdosa akan menerima balasan berupa siksa.
Nah, berarti ayat yang akan kita pelajari ini termasuk ke dalam kategori ayat peringatan atau ayat ancaman, tetapi bentuk redaksinya itu adalah berupa perumpamaan atau permisalan. Nah, siapa sebenarnya orang yang menepati janji dan siapa sebenarnya orang yang mengkhianati perjanjian? Orang yang beriman yang telah mendapat hidayah biasanya akan menepati janji. Nah, janji ini bisa lebih umum, bukan hanya janji dengan manusia saja, karena manusia juga telah mengambil janji dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allah juga telah mengambil janji dari manusia. Sudah berlaku perjanjian antara Allah dengan manusia, yaitu sebelum manusia dilahirkan ke dunia. Nah, ini sudah kita terangkan dalam ayat sebelum ini. Maka orang yang tidak menepati janji yang telah diambil semasa di alam ruh, yaitu menetapkan Allah sebagai Tuhan, itu yang kita sebut dalam ayat sebelum ini, yaitu mentauhidkan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika lahir ke dunia, lahir dalam keadaan muslim, dalam keadaan fitrah yang suci, beragama Islam. Tetapi ketika sudah mulai besar, dewasa, akalnya sudah bisa digunakan, dipakai, malah dia tinggalkan agama Islam. Nah, dia menyekutukan Allah, tidak mentauhidkan Allah, dia malah melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Maka orang yang seperti ini yang telah melakukan perbuatan yang seperti itu adalah orang yang telah melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga perjanjian yang lainnya, yaitu perjanjian dengan manusia. Mungkin suami istri pernah berjanji, umpamanya orang tua dengan anak, abang dengan adik, kemudian kita dengan sahabat, atau siapa saja rekan bisnis kita umpamanya, kita melakukan perjanjian, maka di dalam Islam mestilah menepati setiap janji yang kita buat. Bahkan di dalam hadis Nabi disebutkan, salah satu tanda orang munafik itu adalah apabila dia berjanji, dia khianat, mengingkari perjanjian. Ayatul munafiki salasun, tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bercakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia langgar perjanjian, dia tak tepati perjanjian. Wa idza tumina khan, dan apabila dia diberi amanah dia khianat. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita penuhi janji, jangan sampai melanggar janji. Siapa yang menepati janji? Orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa yang melanggar janji? Orang yang tersesat dari jalan yang benar. Maka ayat berikutnya, ayat yang kedua yang kita pelajari, yaitu ayat yang ke-93, orang yang diberi hidayah dan orang yang disesatkan oleh Allah. Jadi manusia menjadi 2 kelompok, yaitu yang diberi hidayah, yang beriman kepada Allah akan menepati janji, dan orang yang tidak diberi hidayah, yang tersesat dari jalan yang lurus, biasanya mereka ini melanggar janji. Janji dengan Allah dan janji dengan manusia. Biasanya kalau janji dengan Allah saja sudah berani dilanggar, maka akan lebih mudah melanggar janji dengan manusia. Maka lihat seseorang itu, kalau kita mau berjanji dengan orang itu, orangnya ini taat tidak? Ada membuktikan keimanannya tidak? Solat tidak, puasa tidak, zakat tidak, umpamanya. Itu kan bentuk pembuktian dalam perjanjian dengan Allah. Kalau memang ia menetapkan Allah sebagai Tuhan, maka ketika Allah memerintahkan dirikan solat, dia mestinya mendirikan solat. Jadi apabila tidak mendirikan sholat, tak sholat, dia sholat 5 waktu, maka orang yang seperti itu telah melanggar perjanjian dengan Allah. Kalau perjanjian dengan Allah sudah berani dia langgar, kalau dari sholatnya saja dia tak patuh, maka begitu jugalah dengan yang lainnya. Maka nanti kalau kita buat juga perjanjian dengan dia dalam perdagangan, nanti kita kecewa. Nah, karena boleh jadi nanti dia akan mengkhianati perjanjian. Mungkin di awal-awal dia nampak seperti sungguh-sungguh menepati janji. Itu di awal saja, karena dia tunggu masanya sampai celahnya dapat, ada peluang terbuka untuk khianat, maka dia pun nanti akan mengkhianati kita.
sehingga tidak lagi menepati perjanjian. Nah, inilah dia dua ayat yang kita pelajari. Berarti ayat ini adalah sambungan atau lanjutan dari ayat yang sebelumnya berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini ada perintah-perintah Allah, ada larangan-larangan Allah. Nah, di antara perintah Allah sebelum ini apa? Ada 3, yaitu yang pertama berlaku adil, yang kedua berbuat baik, yang ketiga memberi kepada kaum kerabat. Baru semalam baru, udah lupa. Kemudian tambah satu lagi perintah Allah menepati janji, itu di ayat berikutnya kan. Nah, jadi ayat yang kita pelajari ini adalah sambungan atau lanjutan dari ayat sebelumnya. Jadi siapa yang ikuti pengajian kemarin kemudian melanjutkan sekarang ini, terasa ayat ini adalah ayat yang bukan berdiri sendiri, tetapi ia adalah ayat yang berhubungan, yang kuat sekali kaitannya dengan ayat sebelum ini. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya untuk apa? Supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat, kemudian kita mendapat pelajaran. Nah, dengan pelajaran inilah kita mudah-mudahan terbimbing di dalam hidup. Karena pelajaran itu isinya adalah ilmu. Nah, ilmu itulah yang membimbing hidup kita ini. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa berada di atas jalan yang benar, jalan yang diredai oleh Allah, yaitu jalan yang menyampaikan kita ke tujuan, yaitu ujung dari perjalanan kita ini adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila kita diredai oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Ujung dari perjalanan hidup kita ini adalah surga. Kita berharap demikian. Nah, apalagi harta yang kita cari kita tinggalkan. Ahli keluarga yang bersama dengan kita, anak cucu kita umpamanya, yang bersama dengan kita sekarang ini akan kita tinggalkan sampai masanya. Semua yang kita miliki kita tinggalkan, tak ada yang kita bawa. Kendaraan kita tinggalkan, rumah besar kita tinggalkan, bahkan gelar pun nanti orang tak akan sebut lagi. Nah, kalau sudah meninggal dunia masih disebut orang lagi? Enggak. Nah, diganti dengan almarhum. Nah, sudah. Almarhumah, habis sudah cerita. Profesor tak ada nilai lagi, doktor tak ada lagi, LCMA tak ada lagi, habis sudah. Habis kalau sudah badan ini dikuburkan di dalam bumi, tak ada lagi. Maka apabila hidup ini adalah satu perjalanan, maka berbekallah untuk perjalanan yang kekal dan abadi. Perjalanan di dunia ini sementara, sebentar sekali, sampai masanya kita akan tinggalkan. Maka ketika kita mengaji, bertambah ilmu, maka mudah-mudahan bertambah pula iman kita. Kemudian bertambah pula bekal kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. May ya'tihi mu'minan, siapa yang datang menghadap Allah dalam keadaan beriman, qad amila salihat, dan sebelumnya dia telah beramal saleh. Nah, sebelum meninggal dunia kita beramal saleh. Fa ulaika lahum, maka bagi mereka itu ad-darajatul ula, derajat yang tinggi. Jadi untuk mendapatkan derajat atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah ketika kita meninggal dunia nanti adalah dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Di antara amal saleh itu adalah menepati janji. Nah, janji itu yang kita masukkan adalah bersifat umum, janji dengan Allah dan juga janji dengan manusia. Baik, kita mulai pengajian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yabluukumullahu bih wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun
Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. Allah berfirman, wala takunu, dan janganlah kamu menjadi seperti kallati, seperti seorang perempuan yang naqadat maknanya menguraikan kembali atau menanggalkan, ghazlaha, benang yang sudah dia pintal, min ba'di quwwatin, setelah dipintal dengan kuat, dengan kokoh, tersusun, rapi, teratur, angkatha, sehingga dia menjadi bercerai-berai kembali. Nah, ibu-ibu biasanya ini benang itu dulu lah, sekarang tak tahu lagi lah saya. Karena saya tengok emak saya dahulu beli benang itu tidak ada kumparannya itu. Benang itu benang saja. Nah, kemudian setelah itu benang itu dipindahkan ke kumparan. Ada kumparannya kan? Nah, maka biasanya kami disuruh memegangnya yang dimasukkan skoci ya. Nah, nanti pindah dia ke kumparannya itu. Nah, setelah pindah ke kumparan itu dia tersusun rapi di kumparan itu. Nah, itu makna ghazlaha, kumparan, tersusun. Nah, tetapi setelah itu ditarik balik, kemudian tercerai berai benang-benang itu menjadi kusut. Nah, tattakhizuna, kemudian kamu menjadikan aimanakum, sumpah-sumpah kamu, dakhalan, sebagai alat untuk menipu, bainakum, di antara kamu. Karena ada yang mudah-mudah bersumpah demi Allah, rupanya untuk menipu, rupanya sumpah supaya orang percaya kepada dia. Antakuna, menjadi ummatun, suatu golongan itu, dia golongan itu, arba, lebih banyak, min ummatin, dari golongan yang lain. Ini maknanya ada yang berjanji dengan satu golongan, tapi golongan itu jumlahnya sedikit. Kemudian dia jumpa dengan golongan yang jumlahnya banyak, bermakna kuat, untuk bersekutu, maka perjanjian dengan golongan yang jumlah sedikit itu dibatalkan. Kemudian dia sekarang ini membuat perjanjian dengan golongan yang jumlahnya banyak. Kalau bahasa mudah sekarang, ada negara kecil, dia bersekutu dengan negara kecil itu dengan suatu perjanjian. Kemudian dia mendapatkan satu lagi negara besar, kuat, ekonominya kuat, tentaranya kuat, politiknya kuat, kuasanya kuat, pengaruhnya kuat. Dia batalkan perjanjian dengan negara kecil, kemudian dia bersekutu dengan negara besar, buat perjanjian negara besar. Nah, orang seperti ini adalah orang yang membatalkan perjanjian untuk kepentingan diri sendiri. Maka yang seperti ini diumpamakan sama seperti orang yang memintal benang, kemudian dia uraikan kembali, dia lepaskan kembali benang yang sudah dipintal itu. Innama, sesungguhnya, yabluukum, menguji kamu, Allah bihi, dengannya. Sesungguhnya Allah mengujimu dengannya, yaitu dengan perjanjian itu. Maka siapa yang berhasil dalam ujian? Yang menepati perjanjian. Siapa yang gagal dalam ujian? Yang mengingkari perjanjian. Wala yubayyinanna lakum, dan dia, Allah, akan menjelaskan kepada kamu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ma kuntum, apa-apa yang kamu dahulu fihi, tentangnya atau di dalamnya, takhtalifun, berselisih. Perselisihan yang berlaku antara orang beriman dengan orang kafir itu apa? Yaitu orang beriman mentauhidkan Allah, orang-orang kafir menyekutukan Allah. Dan janganlah kamu seperti seorang wanita yang menguraikan kembali benang yang dipintalnya selepas dipintalnya dengan kuat sehingga menjadi bercerai-berai. Kamu menjadikan sumpah-sumpahmu sebagai tipu daya di antara kamu,
disebabkan karena ada satu golongan yang jumlahnya lebih besar dari satu golongan lagi. Sesungguhnya Allah mengujimu dengannya, dan supaya Allah menjelaskan kepadamu pada hari kiamat apa-apa yang dahulu kamu ketika di dunia berselisih. Berselisih yaitu sudah kita terangkan tadi, yaitu orang-orang beriman mentauhidkan Allah dan orang-orang kafir menyekutukan Allah. Nah, perselisihan itu nanti akan diselesaikan nanti oleh Allah di hari akhirat. Hari akhirat, hari pengadilan. Ayat berikutnya lagi. Walau syaa Allah, walau dan sekiranya atau jikalau, syaa menghendaki Allah, dan jikalau Allah menghendaki, la ja'alakum, niscaya akan menjadikan kamu ummatan wahidah, umat yang satu. Artinya tak ada perselisihan. Semua beriman saja kepada Allah. Itu kalau Allah menghendaki. Tetapi bukan itu kehendak Allah. Kehendak Allah nyatanya sekarang adalah manusia berkelompok-kelompok. Ada yang beriman, ada yang kafir, tidak beriman. Walakin akan tetapi yudillu, Allah menyesatkan, may yasha, siapa yang dia kehendaki, wa yahdi, dan memberi petunjuk, may yasha, siapa yang dia kehendaki. Wala tus'alunna, dan sungguh Allah akan menanyakan atau meminta pertanggungjawab amma, tentang apa-apa kuntum kamu dahulu ta'malun, yang kamu kerjakan. Dahulu kamu kerjakan. Apa yang dahulu dikerjakan oleh manusia ketika di dunia? Menyekutukan Allah. Allah akan minta pertanggungjawab nanti. Mengapa menyembah berhala dahulu ketika di dunia? Tidak menepati janji. Mengapa dahulu tidak menepati janji ketika di dunia? Maka Allah akan meminta pertanggungjawab nanti di hari akhirat. Hari pengadilan, hari pembalasan. Maka apapun yang kita lakukan di dunia sekarang ini, jangan lihat sekarang ini. Apapun yang kita lakukan sekarang ini, lihat akibat yang akan kita tanggung nanti di hari akhirat, di hari pembalasan. Maka dua ayat yang kita pelajari ini termasuk ke dalam kumpulan ayat-ayat peringatan atau ayat-ayat ancaman. Jangan sampai seperti yang berlaku dalam perumpamaan ini, yaitu seperti seorang perempuan yang melakukan perbuatan yang sia-sia. Kalau kita jumpa lah ada perempuan yang memintal benang dari pagi sampai petang. Habis waktunya, mintal benang pagi sampai petang. Tak ada kerjanya yang lain, itu saja. Setelah itu pada waktu petang hari dibukanya balik. Kemudian benang itu bercerai-berai. Kira-kira kalau kita jumpa perempuan seperti itu, apa kata untuk perempuan itu? Kata apa yang sesuai untuk perempuan yang seperti itu? Bukan hari itu saja, besoknya macam itu juga. Setiap hari seperti itu. Dan ini di dalam tafsir, saya baca tadi dalam tafsir Imam At-Tabari, ini rupanya ada di kota Mekah dahulu seorang perempuan yang seperti itu kerjanya tiap hari. Dan dia orang yang berada, dia punya pekerja, dan dia perintahkan pekerjanya seperti itu juga. Jadi dari pagi sampai tengah hari itu kerjanya memintal benang. Lewat tengah hari disuruh membuka kembali. Besok seperti itu lagi. Begitulah terus. Kalau kita jumpa perempuan seperti itu, apa kata sesuai itu perempuan ini? Kamu ini nah, seperti itulah orang yang mengingkari perjanjian. Nah, jadi mengapa Allah membuat perumpamaan? Untuk memudahkan kita memahami. Jadi perumpamaan itu untuk kita mudah memahami. Jadi diumpamakanlah. Diumpamakan. Umpamanya sekarang ini, anak saya tak ada di sini. Anak saya yang paling kecil itu sekarang di pondok pesantren. Tapi saya ingin memberitahu anak saya itu sebesar apa. Umpamanya tingginya seberapa, besar badannya seberapa, warna kulitnya seperti apa. Maka bagaimana caranya supaya mudah difahami oleh kita yang hadir ini? Padahal anak tak ada di sini. Maka saya akan umpamakan anak saya, mana dia yang sama dengan dia di sini.
Maka saya minta berdiri sini. Maka saya katakan, Bapak Ibu sekalian, anak saya ini seperti anak ini. Maka nanti akan terbayang anak yang di sana itu. Oh, seperti anak yang ditunjuk itu, anak Ustadz itu. Besarnya, tingginya. Jadi perumpamaan itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita memahami. Maka Allah membuat perumpamaan dalam ayat yang kita pelajari ini untuk tujuannya supaya kita mudah memahami, yaitu bagaimana seperti apa orang yang mengkhianati atau melanggar, membatalkan perjanjian itu, mudah sekali, yaitu seperti orang yang memintal benang, habis waktunya, capek dia, tetapi setelah itu dia uraikan kembali sehingga benang bercerai-berai. Apa yang dia dapat? Tak ada. Tak ada manfaat apa yang dia dapat, sia-sia. Begitulah perumpamaan orang yang melanggar atau membatalkan perjanjian sepihak. Kita pindah ke tafsir ayat. Tadi itu adalah ringkasan. Pertama pendahuluan, kemudian kita baca ayat Quran, kemudian kita terjemahkan. Kemudian kadang-kadang terjemahan ini kalau kita terjemahkan kata per kata susah kita memahami. Terpaksa kita tambah dengan satu keterangan penjelas. Kemudian setelah itu kita pindah ke tafsir ringkas, barulah setelah itu kita membahaskan dengan lebih terperinci. Ayat 92 Suratul Nahl. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan kalau kita jumpa perkataan dan di pangkal ayat, berarti ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Tak mungkin ada satu ayat itu tiba-tiba dan. Tak mungkin. Berarti apabila ada kata dan itu huruf ataf, huruf yang menyambungkan. Berarti ayat ini sambungan dari ayat yang sebelumnya. Lalu ayat sebelumnya tentang apa? Ayat sebelumnya tentang perintah menepati janji. Dan ayat ini pula tentang apa? Tentang perumpamaan orang yang melanggar perjanjian. Oh, berarti ayat ini dengan ayat sebelumnya menerangkan tentang perkara yang sama, yaitu berkaitan dengan janji atau perjanjian. Bedanya adalah apabila ayat sebelum ini tentang perintah menepati janji, ayat ini adalah perumpamaan orang yang mengingkari perjanjian. Oh, berarti ayat ini menjelaskan lagi tentang perintah yang sebelum ini, yaitu perintah Allah itu tegas, maka tegasnya perintah itu diumpamakanlah apabila menepati janji itu hukumnya adalah wajib, maka jangan sampai mengingkari janji, karena mengingkari janji itu sama dengan bekerja sia-sia. Bahkan bukan hanya itu, hanya orang yang bodoh yang mengingkari perjanjian. Apa sebab? Sebab perumpamannya sama seperti orang yang sudah letih memintal benang, kemudian dia uraikan kembali, cerai-berai. Sebenarnya kalau sudah benang itu dipintal, mendatangkan manfaat tidak selepas itu? Ya, karena kita akan lebih mudah menenun, membuat kain. Karena kalau benang masih bercerai-berai, tak mungkin kita bisa menenun. Nah, berarti orang yang menepati janji, orang yang berjanji, kemudian dia menepati janji, maka dia akan mudah melakukan kebaikan-kebaikan bersama. Karena dua belah pihak menepati janji. Tapi kalau ada yang mengingkari janji, maka tak akan mendapatkan kebaikan. Ibarat pakaian tak akan tertenun karena benangnya sudah terurai. Nah, ini di mana letak, mengapa perumpamannya sampai kepada benang pula? Karena perjanjian itu sebenarnya seperti tali yang diikat, disimpul. Nah, apabila perjanjian itu diputuskan atau dibatalkan oleh satu pihak, maka tali tadi sudah tidak tersambung lagi. Nah, dia terputus. Nah, maka karena ada di situ kesamaan dan bisa disatukan dengan kata tali benang, maka perumpamaan yang Allah pilih untuk menerangkan tentang orang yang membatalkan perjanjian itu adalah berkaitan dengan benang juga, yaitu orang yang memintal benang.
Dan janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan kembali benang yang dia pintal dengan kuat sehingga menjadi bercerai-berai. Mengapa pula perempuan ya? Tidak disebut laki-laki ya? Nah, maka jangan perempuan merasa pula. Nah, apa sebab? Sebab sebenarnya yang biasa menenun pakaian itu adalah perempuan, dan biasanya yang teliti dalam memintal benang itu adalah perempuan, dan yang biasanya bertahan untuk duduk dalam waktu yang lama memintal benang itu adalah perempuan. Nah, dan kalau kita bawa kepada sebab turun ayat, kalau latar belakang dari ayat ini adalah ada seorang perempuan di kota Mekah dahulu. Oh, berarti perempuan yang dimasukkan di sini ini adalah sebagai satu contoh saja. Nah, jadi tidak ada kaitan dengan oh ini nampaknya negatif terhadap perempuan. Nah, itu orang yang berburuk sangka kepada ayat, begitulah pandangannya. Tapi kalau orang yang hatinya bersih suci, maka dia tidak akan berburuk sangka kepada redaksi yang ada di dalam ayat Al-Quran. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan kembali benang yang telah dipintal dengan kuat. Ini ada benang yang telah dipintal, kan sebenarnya sudah cukup itu. Tetapi mimba dikuatin, setelah dipintal dengan kuat. Oh, berarti dia memintal itu dia sungguh-sungguh. Nah, maka apabila sungguh-sungguh bermakna dia telah mengeluarkan tenaga, kemudian telah menghabiskan masa, kemudian tiba-tiba memutuskannya, itu adalah perbuatan yang sangat merugikan, dan ruginya itu rugi besar. Nah, karena dia memintalnya dengan sungguh-sungguh. Nah, angkasa benang itu menjadi bercerai-berai. Kemudian berikutnya lagi. Nah, yang berikutnya ini menerangkan tentang apa sebabnya orang yang mengingkari perjanjian itu biasanya mengingkari perjanjian. Apa sebabnya biasanya? Kepentingan. Mengapa di awal dia mau berjanji? Karena pada waktu itu tak nampak celah untuk mengingkari perjanjian untuk mendapatkan kepentingan. Karena di awal tak nampak dia kepentingan itu. Tapi setelah berlaku perjalanan, ini ada celah untuk mendapatkan kepentingan. Nah, ini kalau kita lanjutkan tak dapat kepentingan ini, maka batalkan sajalah perjanjian ini, tak usah dilanjutkan lagi. Nah, ketika itu dia membatalkan perjanjian disebabkan karena kepentingan. Seperti apa? Nah, dalam ayat yang disebutkan, yang kita pelajari ini disebutkan bahwasanya dahulu biasalah satu kaum itu dia akan bersekutu dengan kaum yang lain untuk mendapatkan kekuatan. Karena kalau berjanji dengan satu kaum, maka nanti dalam perjanjian itu kaum itu akan tolong menolong. Nah, umpamanya kalau kaum yang satu itu diserang, dengan siapa bersekutu dalam perjanjian? Umpamanya dengan kaum yang kuat, maka kaum yang kuat itu akan melindungi kaum yang mereka itu terikat dalam perjanjian, maka nanti akan diberikan pertolongan, perlindungan. Nah, kalau berjanji dengan kaum lain yang jumlahnya sedikit, bermakna kan kekuatannya tak seberapa. Kalau berjanji dengan kaum yang jumlahnya besar, kuat, nah pastilah kepentingan lebih besar didapatkan. Nah, maka bagaimana? Pilih yang mana? Berjanji bersekutu dengan kaum yang kecil atau bersekutu dengan kaum yang besar? Kalau pada masa sekarang ini bersekutu dengan negara yang kecil yang tak punya kekuatan tentara yang hebat umpamanya, atau bersekutu dengan negara superpower yang tentaranya dan peralatan perangnya itu hebat umpamanya, pastilah mau bersekutu dengan negara yang besar.
Tapi sebelumnya sudah ada perjanjian dengan negara yang kecil. Batalkan sajalah perjanjian dengan negara kecil ini. Maka dia berpindah ke negara yang besar. Orang yang seperti ini karena kepentingan, maka diumpamakan seperti seorang wanita yang menguraikan kembali benang. Nah, ini kaitannya kalau negara dengan negara. Tapi mungkin tidak di tengah masyarakat itu kaitan dengan perusahaan. Bapak punya perusahaan, kemudian sudah mengikat perjanjian dengan satu perusahaan lagi. Tapi Bapak lihat, ini perusahaan ini kalau terus dengan dia ini tak banyak keuntungan dengan dia ini. Sudahlah, saya batalkan jelas perjanjian dengan dia. Ini karena kepentingan. Sudahlah, batalkan sepihak, kemudian kecuali kalau didiskusikan, dibicarakan lagi, nampaknya perjanjian kita sampai di sini sajalah. Kalau kita bersetuju kembali, kita batalkan, berakhir sampai di sini. Itu bermakna bagus. Kedua belah pihak dengan sukarela. Antara dimingkup, tapi tidak dibatalkan saja sepihak. Karena dia lihat ada perusahaan lain yang besar yang dia bisa mendapatkan kepentingan yang lebih besar. Orang yang seperti ini, orang yang mengingkari perjanjian. Tattakhiduna, kamu menjadikan aimanakum, sumpah-sumpah kamu, dakhalan bainakum, sebagai tipu daya di antara kamu. Ketika awal perjanjian, saya tidak akan mengingkari janji, saya akan pegang teguh janji sampai mati. Sampai mati pula. Kemudian demi Allah, bermakna sudah menggunakan sumpah. Kalau sudah sampai kepada demi Allah, menggunakan sumpah. Tetapi dalam hatinya itu dia menyimpan satu. Nanti kalau sampai waktu peluang celah untuk mengingkari janji, saya akan akhiri perjanjian dengan berarti orang yang seperti ini sumpah itu digunakan sebagai apa? Tipu daya, alat tipu daya. Tujuannya supaya apa? Supaya orang percaya. Biasanya kita, kalau orang tuh menyampaikan berita biasa, kemudian berkerut kening kita, ini bisa diterima atau enggak ini berita dia ini? Nampak berkerut kening kita itu, orang itu pun ingin meyakinkan kita. Maka dia pun bersumpah, demi Allah Pak, ini berita yang saya sampaikan ini betul, demi Allah. Kalau orang tak bersumpah macam mana kita? Hilang kerut kening kita kan? Percaya ajalah kepada dia ini. Sumpah, apabila bersumpah itu tujuannya adalah untuk menipu, maka dia merusak. Pengerusakan akan berlaku. Maka kata dakhalan di sini maknanya adalah tipu daya yang digunakan untuk merusak. Sumpah. Tattakhiduna aimanakum, kamu menjadikan sumpah-sumpahmu dakhalan, tipu daya untuk merusak bainakum, perjanjian di antara kamu. Antakuna ummatun hiya arba min ummatin, disebabkan karena ada satu golongan yang jumlahnya lebih besar dari golongan yang lain, sehingga kamu berjanji sekarang dengan golongan yang lebih besar, kemudian kamu putuskan perjanjian sepihak dengan golongan yang lebih kecil karena ingin menyampaikan kehendak hawa nafsumu atau kepentinganmu. Nah, orang yang seperti ini tidak menepati janji, perumpamannya sama seperti apa tadi? Orang yang memintal benang kemudian dia mencerai-beraikannya kembali, dilarang keras di dalam Islam. Berlaku tidak ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya? Berlaku. Pernah berlaku dalam hidup Bapak? Ingat orangnya siapa? Ya, kita sama-sama menjalankan perusahaan ini Pak ya. Ya, baik, kita jalani bersama. Nah, masing-masing meletakkan modal ya. Berjalan 5 tahun, 10 tahun, maju perusahaan ini, keuntungan berlimpah ruah. Tapi yang satu mengatakan, nampaknya saya ini bisa buat perusahaan sendiri. Awal-awal dahulu dia tak mungkin menjalankannya sendiri.
Karena dia tak punya kepakaran, dia belum terkenal lagi, orang belum kenal dia. Nah, rupanya nantilah sampai masanya kalau saya sudah bisa sendiri, saya akan lepas sendiri. Dia simpan. Dia simpan dalam hatinya. Dia tak tunjukkan. Baru ditunjukkannya kapan? Setelah 10 tahun berlalu. Inilah peluang ini. Rupanya dia bersama dengan kawannya itu hanya untuk sementara. Padahal sebelumnya kita akan bersama selama-lamanya. Demi Allah. Demi Allah. Itu berarti menjadikan sumpah sebagai tipu daya. Kawannya dah merasa yakin dengan dia. Ini kawan ini setia ini. Ini tak perlu diragukan. Rupanya kawan itu menjadikan kita hanya sebagai batu loncatan saja. Setelah meloncat ya, batu loncatan itu tinggal di mana? Tinggal di bawah. Nah, yang seperti ini merusak kehidupan, kebersamaan, sehingga hilang kenyamanan. Innama yablukumullahu bih, sesungguhnya Allah menguji kamu dengannya. Berarti kita dalam berjanji itu adalah ujian. Salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah berjanji. Siapa yang berhasil dalam ujian? Yang menepati janji. Siapa yang gagal dalam ujian? Mengingkari janji. Apa sebab mengingkari janji? Ada kepentingan. Apa kepentingannya? Itu cari sendirilah. Karena dalam hidup kita masing-masing punya pengalaman masing-masing. Allah tertipu saya Ustaz. Kalau tahulah dia seperti itu dari dulu, tak mungkin saya mau berjanji dengan dia. Allah. Dia bersumpah Ustaz, demi Allah, diangkatnya Quran tinggi-tinggi depan saya. Ya, itu dahulu. Rupanya berlaku juga dalam hidup kita seperti itu. Wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamah, dan Allah akan menjelaskan kepadamu pada hari kiamat ma kuntum fihi takhtalifun, tentang apa-apa yang kamu dalamnya berselisih. Perselisihan apa saja tak selesai di dunia ini, maka nanti Allah akan menyelesaikannya di dalam pengadilan yang adil. Allah sendiri nanti yang akan mengadilinya sebagai hakimnya, pemutusnya. Apa yang diperselisihkan oleh manusia ketika di dunia, maka bolehlah sebut satu persatu. Umpamanya perselisihan yang paling pokok di antara manusia, yaitu antara yang mentauhidkan Allah dengan yang menyekutukan Allah. Itu satu. Yang kedua, apa lagi perselisihan di antara manusia? Yaitu antara yang satu mengatakan ini adalah yang halal yang kita ambil, kata yang satu ini tidak, yang haram pun bolehlah, kata yang satu ini. Maka nanti perselisihan itu akan dihadapkan di hadapan Allah. Allah akan menjelaskan mengapa mereka berselisih di dunia dan di atas sebab apa mereka berselisih di dunia dan apa akibat yang akan mereka tanggung. Nah, semua itu akan ada penjelasannya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap orang akan mengetahui nanti apa yang akan berlaku pada dirinya. Wala yubayyinanna lakum, dan sungguh Allah akan memberikan penjelasan kepadamu. Maka semua akan menjadi terang. Semua akan menjadi jelas pada hari kiamat. Apa-apa yang kamu dahulu ketika di dunia berselisih. Nah, perselisihan yang sangat mendasar dan yang menentukan selamat tidaknya manusia adalah perselisihan antara kebenaran dengan kebatilan, yaitu antara beriman kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan mengkufuri Allah atau menyekutukan Allah. Inilah perselisihan. Kalau kita tanya orang yang di luar Islam tentang agama mereka, mereka menjawab agama mereka benar atau salah? Agama mereka yang benar. Kalau kita tanya bagaimana pandanganmu tentang agama Islam, apa jawaban mereka? Itu agama salah, itu agama sesat itu.
Kalau umat Islam, mereka menyatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah adalah agama Islam. Ayat Al-Quran jelas, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, tak akan diterima agama itu darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti dia di hari akhirat termasuk ke dalam golongan orang yang merugi. Jadi agama mana yang benarnya? Agama Islam atau agama yang bukan Islam? Berlaku perselisihan di dunia ini. Kapan penyelesaian perselisihan ini? Di hari akhirat. Ada nanti penjelasan dari Allah tentang perselisihan ini? Ada. Nah, ketika itu manusia menjadi terdiam. Tak mungkin lagi bisa berselisih seperti di dunia ini. Kalau di dunia ini masih ada juga memberikan memberikan alasan-alasan. Nanti tak bisa lagi memberikan alasan. Ketika di dunia ini kita bisa bermuzakarah, berdiskusi dengan menggunakan akal. Tuhan yang sebenarnya satu atau lebih dari satu? Nah, itu dengan menggunakan akal. Kita boleh bermuzakarah. Tak mungkin Tuhan itu tiga. Karena kalau Tuhan itu tiga, bermakna antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain akan dibatasi kekuasaannya. Karena Tuhan itu tiga. Tak mungkin Tuhan lebih dari satu memiliki kekuasaan yang mutlak. Baru kekuasaan yang mutlak itu dimiliki kalau Tuhan itu satu. Maka Tuhan yang satu itulah yang berkuasa mutlak dan tidak ada yang membatasi kuasanya. Apalagi kalau ada kepercayaan dalam satu agama itu Tuhan itu tiga. Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan perusak. Ada tiga nih. Berarti Tuhan pencipta ini dia hanya mencipta saja. Nah, bermakna tak sempurna sifatnya. Karena dia hanya pandai mencipta saja. Dia tak pandai memelihara. Kalau sifatnya tak sempurna, bisa disebut sebagai Tuhan? Tidak, karena sifat Tuhan itu mestilah sempurna. Tuhan yang keduanya sifatnya memelihara saja, mencipta tak pandai dia. Nah, bermakna Tuhan ini tidak sempurna sifatnya. Tuhan yang ketiga ini merusak saja. Ini sudah tak sempurna juga ini. Mencipta tidak, memelihara tidak, malah merusak saja. Maka ini ketika kita berdiskusi dengan menggunakan akal, tak mungkinlah Tuhan itu tiga. Tetapi tak selesai di dunia ini. Tetap juga ada yang mempercayai Tuhan tiga seperti itu. Sampai hari ini. Kapan penyelesaian ini akan dapat diselesaikan? Kapan perselisihan ini akan dapat diselesaikan? Maka ayat ini menyebutkan nantilah di hari akhirat. Tapi di dunia ini macam ini terus ini. Berlaku terus perselisihan ini. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dari mana tahu? Ayat berikutnya, walau sya'allah. Ini ayat berikutnya menjelaskan. Kalau Allah menghendaki, la ja'alakum. Sungguh Allah akan menjadikan kamu ummatan wahidah, umat yang satu. Semuanya mentauhidkan Allah. Itu kalau Allah menghendaki. Tapi apakah seperti itu kehendak Allah? Tidak. Banyak sekali agama di dunia pada hari ini. Yang menuhankan Tuhan yang dua ada, menuhankan Tuhan tiga ada, menuhankan Tuhan banyak ada, semua jadi Tuhan. Pohon besar Tuhan, batu besar Tuhan. Nah, kemudian nampak pantai luas, menakutkan, itu ada Tuhan penunggu di situ. Nyi Roro Kidul. Umpamanya, gunung besar, Merapi, itu ada dewa yang menjaganya. Maka banyak dewa-dewa, banyak dewi-dewi. Nah, yang laki-laki dewa, yang perempuan dewi. Banyak dewa-dewi. Itu kepercayaan manusia seperti itu. Bahkan manusia juga menuhankan bukan hanya gunung atau pohon, batu, enggak, malah menuhankan hewan. Ada yang menuhankan sapi, ada yang menuhankan buaya, seperti di Irian Jaya itu buaya dituhankan. Nah, ada yang menuhankan naga dan lain sebagainya. Macam-macam. Ada saja kelebihan pada makhluk itu
Ada saja manusia yang menuhankannya. Matahari, ada kelebihan pada matahari, matahari dituhankan. Bulan, ada kelebihan pada bulan, bulan dituhankan. Akhirnya banyak sekali Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia. Dan ketika ditanya, betul itu Tuhan? Betul. Dan dia tidak mau berpindah dari kepercayaannya itu. Ini kapan penyelesaiannya ini? Di hari akhirat kelak. Jadi sampai ke hari kiamat seperti ini terus keadaan manusia ini. Berselisih dalam kepercayaan ini. Ya. Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan manusia satu saja dalam beriman kepada Allah, dalam beragama. Walakin akan tetapi yudillu man yasha. Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maknanya apa ini? Ada yang cenderung kepada kesesatan, Allah biarkan dia terus memilih kesesatan itu. Karena Allah telah berikan akal kepadanya. Tetapi dia tak gunakan akal. Bagaimana dia menyembah berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkuasa, tak punya kemampuan apa-apa, tapi manusia menyembahnya juga. Dalam Al-Quran diingatkan orang yang menyembah berhala itu, yaitu ketika mereka berlayar di tengah laut, kemudian datang ombak besar, angin kencang akan menenggelamkan kapal mereka, kemudian mereka menyeru untuk diselamatkan. Siapa yang mereka seru ketika itu? Apakah berhala yang di darat itu yang mereka seru? Hei berhala, selamatkan kami yang sedang dilanda ombak di tengah laut ini? Tidak. Fa'idha rakibu fil fulki, ketika mereka berlayar di dalam bahtera, di laut, kemudian datang ombak besar, fa'idha rakibu fil fulki, akan menenggelamkan mereka. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka menyeru Allah dengan keikhlasan sepenuh hati. Falamma najjahum ilal barri, ketika kembali dia ke darat, idahum musyrikun, kembali dia menyembah berhala itu. Manusia. Itu biasanya orang kalau udah letih itu menengok tuh. Itulah manusia yang tidak menggunakan akal fikiran. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan? Yang tidak menggunakan akal. Wa yahdi may yasha, dan Allah menunjuki siapa yang dia kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah? Yang menggunakan akal fikiran. Tak mungkin Tuhan itu tiga. Kalau Tuhan itu dua, sama seperti orang yang mengendarai kendaraan, ada satu lagi juga bersama dengannya memegang setir. Maka kalau ada dua yang mengendalikan kendaraan, pasti kendaraan itu akan terbalik. Lau kana fihi ma alihatun illallah, kalaulah ada satu Tuhan lagi di langit dan di bumi ini, la fasadata, niscaya langit dan bumi ini akan rusak binasa. Kata satu Tuhan, saya akan jaga langit ini. Kata satu Tuhan, saya akan runtuhkan langit ini. Udah. Kata satu supir, saya mau belok kanan. Kata supir yang satu lagi, belok kiri. Kelok sampai pelampek. Maka jelas jatuhlah bus itu ke dalam jurang. Karena ada dua supirnya. Begitu juga tak mungkin ada dua Tuhan. Apalagi Tuhan itu banyak. Kalau menggunakan akal, disitulah Allah memberikan petunjuk kepada yang menggunakan akal. Tapi yang satu lagi tak menggunakan akal. Enggak, kepercayaan yang saya anut sekarang ini adalah kepercayaan yang turun-temurun dari nenek moyang. Saya tidak akan mengkhianati kepercayaan nenek moyang saya. Itu orang tak berakal itu. Karena dia hanya mewarisi saja. Sementara dia memiliki akal untuk menimbang apakah kepercayaan nenek moyang itu betul atau salah. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, dan sungguh kamu akan ditanya tentang apa yang kamu lakukan ketika di dunia. Apa yang dilakukan? Yaitu memilih yang benar atau memilih yang salah, memilih yang hak atau memilih yang batil, akan dipertanyakan. Kemudian sampailah kepada yang terperinci yang berkaitan dengan ayat sebelum ini. Apabila berkaitan dengan janji, menepati janji atau mengingkari janji, semua akan diminta pertanggungjawab
di hadapan Allah di hari akhirat. Inilah dia dua ayat yang kita pelajari, yaitu tentang perumpamaan orang yang mengingkari perjanjian sama seperti seorang yang memintal benang. Setelah benang dipintal bagus baik, tersusun rapi, kemudian dia uraikan kembali sehingga bercerai-berai, maka yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.